Bastian yang masih memakai pakaian santainya itu berjalan ke sana kemari sudah seperti setrikaan, menunggu kepulangan istrinya yang tak kunjung pulang juga. Apa aku telpon polisi saja? Heran punya banyak anak buah tapi satu pun gak ada yang bisa diandalkan. Kesal Bastian sambil mengusap layar ponselnya. Bastian sudah berulang kali menelpon Valen, tapi nihil Valen tak kunjung menjawab panggilan darinya. Dan hal itu tentunya membuat Bastian semakin khawatir pada sang istri. Val, angkat dong, aku tahu kamu bukan wanita lemah, tapi aku mohon untuk kali ini jangan gegabah. Aku anak-anak semuanya tidak mau kehilanganmu, ucap Bastian sambil menatap layar ponselnya yang terlihat foto keluarga kecil tercintanya. Kik, kik. Anggap aja suara klakson mobil. Kak, panggil Darel. Apa Taraf sudah pulang? Tanya Bastian. Darel yang ada di dalam mobil itu mengangkat sebelah bahunya ke atas. Sudah, biarkan saja mereka shopping. Lebih baik ikut denganku, aku dan yang lainnya akan menghadiri pesta, kata Darel. Bastian menatap adiknya dengan wajah tidak percaya. Bisa-bisanya Darel masih santai seperti itu saat istrinya belum pulang padahal hari sudah malam. Pergi saja, aku akan mencari istriku, balas Bastian tidak mau mengikuti ajakan adiknya yang menurutnya tidak sayang istri. Kau yakin, Kak? Tanya Darel lagi. Dan Bastian mengangguk. Pergilah. Jika Taraf pulang nanti aku akan mengatakan pada Taraf jika suaminya yang bule setengah itu telah pergi ke pesta sendirian, kata Bastian lagi, lalu masuk ke dalam rumahnya. Lagi pula siapa yang peduli, istriku yang cantik tentu saja akan lebih percaya pada suami tampannya yang hot. Gumam Darel lalu melajukan mobilnya untuk ke pesta yang sudah dia janjikan. Sedangkan Bastian yang masuk ke rumah dikagetkan dengan 3 pengasuh anak-anaknya yang tiba-tiba menghilang. Bukan hanya itu saja, tapi ketiga anaknya pun kompak menghilang. Syaka, Syakila, Syakira, panggil Bastian panik. Anak-anak, sayangnya pipi kalian di mana? Bastian mencari ke setiap sudut kamar anak-anaknya, tapi nihil dia tidak menemukan ketiga anaknya. Bastian berjalan ke sana kemari dan ya lagi-lagi Bastian tidak menemukan satupun orang di rumahnya. Ponselnya tiba-tiba berdering, membuat Bastian langsung mengangkat teleponnya. Halo, ucap Bastian. Anak-anakmu ada bersamaku, kalau kamu mau bertemu kembali dengan anakmu maka datanglah ke Jalan X. Terdengar suara pria di seberang telepon. Apapun yang kamu minta akan saya berikan, tapi saya mohon jangan apakan anak-anak dan istriku, ucap Bastian. Tut, tut. Panggilannya terputus, dan hal itu membuat Bastian yang kini di rumah sendirian langsung terduduk di lantai. Air matanya jatuh saat membayangkan apa yang sedang orang jahat itu lakukan pada istri dan anak-anaknya. Tidak mau berdiam diri menunggu tanpa melakukan apapun, Bastian langsung bangkit dari lantai. Aku akan menjemput kalian, kesayangan pipi, ucap Bastian sambil berjalan keluar rumahnya. Di perjalanannya Bastian yang sedang mengendarai mobilnya tak henti-hentinya memikirkan istri dan anak-anaknya. Tadi dia sudah memberikan transferan uang yang cukup besar untuk peneror misterius itu, dan sekarang kenapa peneror itu masih mengincar anak-anaknya? Bukannya peneror itu mengatakan jika dia mengirimkan sejumlah uang maka istri dan adik iparnya akan selamat? Lama Bastian berkendaraan sampai akhirnya mobilnya menepi tepat di Jalan X, dan sialnya Bastian baru sadar jika jalan itu adalah jalan pemakaman umum, bahkan di sekeliling Bastian sekarang pun penuh dengan makam. Tering. Kamu sudah melakukannya, sekarang pulanglah ke rumahmu. Tidak banyak berpikir Bastian sudah sangat panik dan ketakutan,
Dia menuruti orang itu dan langsung mengendarai mobilnya untuk kembali pulang. Di tengah perjalanan Bastian melihat nomor ponselnya ternyata aktif. Bastian tersenyum lalu mengirimkan semua bukti telepon yang sudah dia rekam dan beberapa pesan ancaman itu pada kepolisian. Dia pikir aku bodoh, lihat saja jika dia menyakiti istri dan anak-anakku maka akan aku pastikan dia akan membayarnya dengan harga mahal. Gumam Bastian sambil mengendarai mobilnya dengan kecepatan cepat. Di rumah Valen, semua orang sudah bersiap untuk menyambut kedatangan pangerannya. Ya, pangeran itu adalah Bastian yang sedang berulang tahun. Semuanya sudah direncanakan oleh Valen dan yang lainnya, bahkan Hana pun ikut andil dalam permainan ini. Mereka akan membuat Bastian menangis karena terkejut dengan kejutan ulang tahunnya. Valen Bastian akan segera sampai, kata Juan. Bagus, berarti tinggal rencananya terkahir, sahut Valen. Bukan mudah mendekorasi rumah dalam waktu setengah jam, tapi dengan bantuan teman dan keluarganya semuanya menjadi lebih mudah dan cepat. Taraf yang menggendong Shakira langsung berjalan mendekati Valen, begitupun dengan Hana yang membawa Shaka, dan jangan lupakan Jen yang menggendong Shakila ditemani Juan yang sedari tadi terus ikut menggodanya. Mobilnya Bastian, ucap Valen langsung mengambil kue ulang tahunnya. Ceklek. Angkat tangan. Kalian ditahan. Tiba-tiba masuk 4 orang polisi yang membawa pistol. Membuat Valen dan yang lainnya panik dan bahkan kue ulang tahun yang ada di tangan Valen malah jatuh ke lantai. Bastian datang dengan kacamatanya, wajahnya terlihat so keren dan bergaya. Cepat katakan padaku siapa yang telah mengirim pesan ancaman itu, ucap Bastian sambil menatap satu persatu orang-orang yang ada di depannya. Juan sang pelaku langsung kikuk, dan tanpa keraguan semua orang menunjuk ke arahnya, membuat Bastian mendekat ke arah Juan dan langsung menarik kerah baju Juan. Kau! Bastian menatap tajam Juan. Sabar Bas, ini hanya prank, kata Juan. Tapi Bastian yang kesal tidak bisa berdamai lagi. Dia langsung melayangkan tangannya berniat meninju wajah Juan, tapi tangannya ditahan oleh Valen. Istighfar, kayaknya abis dari kuburan kamu bawa sesuatu sayang, kata Valen sambil menaruh tangan Bastian ke bawah, lalu menarik Bastian untuk menjauhi Juan. Melihat Bastian menjauh Juan mengusap dadanya. Untung jinak sama Valen, kalau nggak aku pasti ditonjok, gumam Juan. Tapi tiba-tiba polisi itu langsung menangkap Juan. Jen yang melihat itu ingin mengeluarkan suaranya, tapi kakaknya Ar memberikan kode untuk diam. Valen tolong, kata Juan. Cepat cabut laporan kamu untuk Juan, dia melakukan itu karena permintaan aku, kata Valen. Bastian menggelengkan kepalanya. Nggak mau sayang. Dia udah buat aku ketakutan. Bahkan bukan hanya itu saja, aku udah transfer banyak uang sama si Juanda itu, balas Bastian ngotot ingin membuat Juan jera. Uang kamu aku yang pakai, dan acara ini semuanya pakai uang yang kamu transfer, jelas Valen. Tapi Bastian masih belum mau melepaskan Juan begitu saja. Dia bahkan tadi hampir menangis. Ralat sudah menangis karena ancaman Juan. Aku kasih hadiah buat nanti malam, cepat cabut laporannya atau puasa 1 bulan. Bisik Valen sambil mencium pipi Bastian. Bastian menghela nafasnya panjang, lalu menatap Juan dengan wajah kesalnya. Laporannya saya cabut Pak, ternyata ini hanya prank, kata Bastian. Dan setelah itu polisi pun pulang karena mendapatkan laporan palsu. Kini semua mata menatap ke arah Bastian dengan wajah bingungnya. Bagaimana tidak semula mereka ingin membuat kejutan ulang tahun untuk Bastian,
Tapi belum juga acaranya berlangsung, Bastian bahkan telah menghancurkan acaranya. Hei kalian, kenapa diam? Ayo nyanyikan lagu ulang tahun, bukankah hari ini hari ulang tahunku? Ucap Bastian santai sambil mendekati istrinya. Valen menggelengkan kepalanya, kuenya bahkan sudah rusak sebelum ditiup. Dan karena tidak ada kue cadangan, terpaksa Valen memberikan puding kesukaan anaknya yang ditaruh lilin di atasnya untuk pengganti kue ulang tahunnya. Selamat ulang tahun, oh bule tua garis bawah. Semua orang kompak menyanyikan lagu yang membuat Bastian nampak sebal mendengarnya. Ulang tahun Bastian yang dibayangkan akan sangat seru dengan gaya yang berbeda dari ulang tahun biasa pada umumnya, itu malah menjadi perhatian semua tamu undangannya. Ya, ulang tahunnya memang berbeda, sangat berbeda, bahkan saking berbedanya Bastian juga mengundang polisi untuk mengacaukan acara yang sudah Valen siapkan ide kejutannya selama beberapa hari itu. Val, yuhu lagu kesukaan kamu, ucap Hana. Valen yang sedang duduk dengan suaminya itu langsung bangkit dan berjalan mendekati Hana. Lagu kesukaan kamu juga, kata Valen sambil berjoget. Melihat Hana dan Valen yang joget, Taraf yang menggendong Shakira langsung memberikan keponakan kesayangannya itu pada sang suami. Pegang dulu, nanti aku kasih tambahan ronde, kata Taraf, lalu mulai bergabung berjoget dengan Valen dan Hana. Bastian menggelengkan kepalanya saat melihat betapa lincahnya istrinya. Pantas saja Valen tidak pernah kewalahan saat menanggapi hasratnya. Lihat saja istrinya bahkan sangat lincah seperti itu. Mereka benar-benar terlihat seperti gadis remaja. Darel yang duduk di sana ikut menggelengkan kepalanya melihat betapa lincahnya istri kecilnya. Mereka terlihat sangat senang. Apa kita akan diam saja? Gibran yang sedari tadi diam langsung mengeluarkan suaranya. Jangan lupakan babi Shaka yang ada di gendongannya. Bastian dan Darel kompak melirik Gibran, lalu mengangguk. Kau benar, kita juga harus smart seperti mereka. Usia boleh tua tapi kita jelas adalah pria hot. Bastian bangkit dari tempat duduknya. Dan juga berharisma tentunya. Darel ikut bangkit dari tempat duduknya. Gibran dan Darel memberikan Shakira dan Shaka pada keempat pemuda yang sedari tadi makan terus kerjaannya itu. Siapa lagi kalau bukan Alex, Hadian, Tony dan Dani, keempatnya memang selalu turut serta dalam kegiatan para miliarder itu. Dan setelah itu ketiga pria yang tidak mau berduduk tanpa melakukan apapun itu langsung ikut bergabung bersama para istri-istrinya, berjoget dengan gaya santai yang penuh dengan karisma dan tentunya tidak melupakan image-nya agar tetap terlihat wow di mata para istrinya. Alunan musik yang semula lagu K-pop itu langsung diubah menjadi lagu so cool yang judulnya susah diucapkan itu, dan tentunya hal itu mengundang kemarahan di wajah pecinta K-pop. Sayang, apaan lagu kayak gitu, nggak enak. Valen menatap sebal suaminya. Kamu juga ngapian nyetel lagu yang bahkan susah dihafalnya, sahut Bastian. Mas, ganti lagunya, nggak enak, kata Hana. Lagu punya kamu yang nggak enak sayang, balas Gibran. Sedangkan Taraf dan Darel hanya diam sambil berjoget. Keduanya tidak masalah berjoget lagu apapun karena keduanya menyukai toleransi. Tiba-tiba, aku titipkan dia garis bawah, suara yang falsnya minta ampun itu tiba-tiba terdengar, membuat semua mata langsung melirik ke arah sumber suara. Alex yang baru mengeluarkan suara emasnya itu langsung menggaruk kepalanya yang tidak gatal, lalu nyengir. Melihat itu Taraf langsung inisiatif mendekati Alex, lalu menyetel lagu yang menurutnya bisa membuat semua orang ikut bergoyang. Dan terdengarlah lagu dangdut yang seketika membuat mereka langsung berjoget bersama. Hoa! Ho! Ucap mereka serempak.
Jen tertawa saat melihat semua orang berjoget itu, dan semua itu dilihat oleh Juan yang nampak terpana dengan wajah cantik Jen saat tertawa. "Joget yuk," ajak Juan. Jen melirik lalu menggelengkan kepalanya. "Aku sedang menggendong Shakila," sahut Jen menolak secara halus. Mendengar itu Juan langsung melirik kedua pemuda di belakangnya yang juga menggendong bayi. Juan mengambil alih Shakila dari tangan Jen, lalu berjalan mendekati yang sedang berjoget. "Dia menyukaimu, ayo gendong," kata Juan, membuat Alex melotot lalu menatap Shakila dengan wajah sebalnya. "Bilang saja kalau ingin pacaran," ketus Alex, mau tak mau menggendong Shakila. Setelah urusan Shakila beres, Juan mendekati Jen lagi, lalu mengulurkan tangannya. "Tidak ada alasan lagi bukan?" ucap Juan sambil tersenyum. Jen terkekeh pelan, lalu mengangguk. Dia menerima uluran tangan dari Juan, lalu ikut bergabung dengan 3 pasangan yang sudah berstatus halal itu. Ar yang melihat Jen nampak sudah bisa menyesuaikan diri dengan Juan nampak tersenyum, lalu matanya melirik ke samping, di mana ada pria galak yang pernah memarahinya itu nampak sedang mengajak main anaknya. Dan di saat bersamaan juga Lian melirik ke arah Ar, keduanya saling berpandangan sampai akhirnya Ar membuang wajahnya ke samping karena dia tahu jika pria itu adalah pria pemarah. Ar malas berurusan dengan pria galak itu. Sedangkan Tony yang sedang mendudukkan Shakira di meja nampak mengelus pipi gembul bayi cantik itu. "Shakira nanti kalau udah gede nikahnya sama kakak Tony ya?" ucap Tony sambil mencubit gemas pipi Shakira. Dan hal itu tentu membuat Hadian dan Alex langsung melirik Tony dan kompak memberikan ekspresi wajah malasnya. "Jangan kira kalau kamu udah 18 tahun yang ada musibah dapat suami om-om kayak si Tony mesum," kata Hadian sambil tertawa. "Heh, beda 17 kali yang gak akan kelihatan lah orang aku punya wajah imut gini." Tony masih kekeh. Alex menggelengkan kepalanya mendengar ocehan Tony. "Lagi pula kalaupun wajah kamu imut mana mau Shakira sama kamu. Kalian itu kayak langit dan bumi Ton. Lihat aja Shakira dari kecilnya aja udah hidup bergelimang harta. Nah kamu, kerjaan rebahan ngabisin duit orang tua, mana bisa kamu nafkahin Shakira yang cantik?" kata Alex ikut menyahuti. Tony menatap Shakira, dan tiba-tiba Shakira menangis, yang mana membuat Tony langsung melotot. "Anak cantik anak montok, jangan nangis nanti nggak cantik lagi," kata Tony lagi. "Heh, Shakira diapain?" Taraf yang tiba-tiba datang langsung memperlihatkan wajah mengintimidasinya pada ketiga temannya. "Nggak diapain kom," sahut Tony sambil nyengir. "Halah bohong lady, si Tony ngajak nikah Shakira, terus Shakiranya nangis," kata Hadian sambil memberikan mainan untuk Shaka. Taraf menatap Tony tajam lalu menggendong Shakira. "Nggak ada ya, enak aja anak aku nikah sama om-om kayak kamu, mana ketiaknya penuh bulu lagi," kata Taraf lalu berjalan mendekati Valen. "Kak Valen, Shakira nangis," ucap Taraf sambil berjalan mendekat. Valen yang baru selesai berjoget ingin mengambil alih putrinya, tapi Bastian dengan cepat menggendong sang putri. "Biarkan aku saja, kamu nikmati saja pestanya," kata Bastian sambil mengelus penuh sayang putri montok kesayangannya. "Nikmati pesta? Bagaimana mau menikmati pesta kalau kuenya saja sudah jatuh, ditambah lantainya kotor dan sedang dibersihkan oleh bibi pembantu. Kesayangan pipi kap-kap pasti syok ya diasuh sama 3 jomblo," celetuk Bastian yang membuat Alex, Hadian, Tony dan Dani langsung melirik horor ke arah Bastian. "Apa lihat-lihat?
Bastian menatap sinis keempat pemuda itu.